20 tahun yang lalu, ini bukan hanya tanah kosong biasa atau kebun biasa, melainkan ada sebuah tragedi besar yang merenggut ratusan nyawa. Mungkin dari hal yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, yaitu sampah. Hari itu 21 Februari 2005. Ketika malam terjadi suara gemuruh yang mengerikan. Jadi ada sebuah letusan dahsyat yang ternyata disebabkan oleh gunungan sampah setinggi kurang lebih 60 meter itu hancur. Aya nu ngawartosan teh tetangi den saur nanti cenah itu Cilimus longsor da bumi mah cenah tos da araya tos sarareep ka timun sadayana da abi teh langsung teu nganggo acuk-acuk acan abi teh nya nganggo kolor kaos sangsang teu dicenah rari langsung ninggal ka teh tos lepak tos teu aya ta tos dugi teh kadinya tos abi mah teu nyadar lah intina mah da ninggal keluarga tos teu aya teh ya. Nah, lamun teu terjanten mah hari taalnya dinten Senin teu ka timun teh rencana teh si bapak teh bade ngadamal ieu naon teh bumi deui pasang pendasi saurna teh kanggo bumi rayi. Da ka abi teh den omat cenah dinten Senin tong ka mamana bantuan bapak di dieu urang ngadamal pendasi kanggo bumi rayi. Nya cek abi teh sakitu we ngajawab nya cek moal ka mamana nah ai wengina terjanten longsor tak eta nu kacida nu asa gede dosa mah gitu kan jadi rama teh. Abi teh can bisa mulang tarima lah cek kasar mah gitu. Karena saya juga rumah dekat ya, tidak terasa ada ledakan. Jadi sebenarnya bukan ledakan seperti gempa bumi atau gunung meletus gitu, enggak. Cuma karena pergeseran di situ ada api kayak blek, jadi nggak begitu kerasa lah. Ya, termasuk kedengaran juga samar-samar lah di situ karena sifatnya singkat gitu kan. Begitu dia blek longsor ada luncuran sampah otomatis kan nggak kerasa. Yang jadi buruan itu begitu sampah longsor aja, yang ada yang menolong, ada saudaranya yang masih menolong dan lain sebagainya lah. Ya ada yang lari dan ya berhamburan aja seperti suasana gempa kayak gitulah. Nya ketemu nama anu keluarga mah samingon we hari Jumat tos Jumatan pisan ka penakna teh tos layu hancur tinggal lagi ngeri Aya bantosan ku alat berat gitu, jadi agak gampil lah gitu. Ramana ieu mah pang drona gitu, hampir 100 meteran mah aya lah. Ya mah ngerina ku drona ngerina gitu. Kan ku alat berat berapa unit langkung lah 3 mah mentelepat mah gitu. Sareng dasarnya alhamdulillah dina sampingan eta kadana mah bade ditutup saur pihak desa gitu, cuman aya kebijaksanaan dari warganya kumaha hoyong ka pernah gitu. Nah abi ge dari situ da atas namina samigo jalmi panginten atas adu ya atas kumaha lah jadi. Longsor sampah itu dengan cepat menimpa 2 kampung yang ada di sekitarnya, Cilimus dan Pojok. Ketika malam hari tentunya warga desa sedang pada tidur. Tahu-tahu dalam sekejap hilang karena lautan sampah. Akibat kejadian ini telah merenggut 157 nyawa. Apalagi mungkin ya hal ini tadinya sama sekali tidak terpikirkan dan dianggap biasa saja, yaitu gunungan sampah. Memang sehari sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan dari TPA yang bisa saja menyebabkan tanah sekitar itu menjadi melemah. Tapi ada satu faktor yang memicu ledakan itu terjadi, yaitu gas metana. Gas beracun yang terkumpul di satu titik lokasi sampai akhirnya membuat ledakan yang dahsyat.
Tempat ini sekarang menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang pernah merenggut ratusan nyawa. Kalian bisa lihat di sini ada seperti rumah pemulung yang mungkin saja pada saat itu tidak tercatat ya sebagai korban dari peristiwa ini. Sekarang lautan sampah itu sudah mulai menghijau, tapi tetap saja apa yang terkubur di dalam tanah ini ada sebuah kisah kelam yang tidak boleh dilupakan. Pada saat terjadi longsor itu ya cukup ya bukan kacau lah, istilahnya cukup memilukan lah, karena satu kampung tiba-tiba siangnya masih ada, tiba-tiba pagi udah nggak kebayang lah. Saudara kita semua di situ, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada anak-anak dan lain sebagainya, cukup mencengang lah, cukup mencekam lah. Tidak terbayang sampai itu bakal nimbun satu kampung. Abdi ge bahkan kan amun sok kapirajinan gitu bari ngarit kadinya pilas bumi teh di dieu, lebahan teh ieu, lemur teh di dieu. Kadang-kadang abdi teh mun tos aya posisi abdi nya dunyu ngadamal jukutnya salik bari engemut teh aduh si bapak si mama teh kapungkur di dalar ieu jeung teh nya bumina teh. Tah tidinya teh abdi mah asok ka raya dia langsung wih we mun keur ngadamal jukut kan jadi emot deui gitu. Nah, nyereset kan hati. Nyeredet tuh cik intina mah Di akhir dugi ka meureun pada keluargaan nenek kan dirinya. Lain kali satu terus keluargaan gitu. Bubuhan bari jeung teu tebi nih caket. Yang mungkin yang namanya mati itu kehendak yang Maha Kuasa. Tapi caranya bukan seperti itu. Hanya diulahkan oleh kesalahan konsep manusia. Karena itu bukan bencana alam. Tanahnya tidak apa-apa, tapi yang justru yang longsor menimbun satu kampung itu sampah. Dulu, malam kelam itu, longsor sampah menyapu bersih kehidupan mereka. Kini kehidupan terus berjalan dengan bayang-bayang tragedi yang masih mengintai. Pertanyaannya, udara yang mereka hirup, tanah yang mereka injak, apakah betul-betul aman dari ancaman yang tak kasat mata? Sekarang udah mulai normal, karena udah baik. Kalau berbicara secara ekonomi, masyarakat di sini udah merasa diuntungkan lah, karena di situ ditanami singkong dan banyak yang lainnya. Itu secara ekonomi udah menguntungkan. Walaupun itu memang Abah punya kekhawatiran kalau mungkin nanti tanahnya diambil oleh provinsi, ya itu mah mangga. Yang penting asal komunikasi juga untuk petani yang udah menggarap, gitu aja. Ya otomatis dengan dulu XTPA masih banyak sampahnya, masih baunya, masih lalatnya juga nggak karuan. Nah sekarang udah sampah berhenti lah, otomatis mungkin bisa dirasakan kita semua, udaranya mulai enak, lingkungannya mulai hijau gitu kan. Terus petani juga mulai kerasan mau ngegarap lah di sekitar XTPA ini untuk sebatas nanam singkong atau nanam pisang atau nanam paya, apa aja lah yang kira-kira bisa mereka lakukan untuk pertanian tadi. Emang jauh lebih nyaman lah sekarang gitu. Sampai kemarin 19 tahun itu nggak ada pemerintah yang nongol satu orang pun. Padahal di sini abang tidak harus bercerita siapa salah siapa yang benar. Yang penting pesan moral itu jangan sampai kejadian terulang. Sejak longsornya TPA Leuwi Gajah emang ada indikasi-indikasi pemerintah ingin buang sampah ke sini lagi. Tapi kita tetap bersikeras jangan sampai buang ke sini lagi karena warga masih trauma dan sebagainya. Ya
sampai saat ini sama pemerintah ya tidak diapa-apain deh, cuman ya dibegitukannya saja. Istilahnya tidak ada upaya untuk dibikin gimana lah, mungkin apa istilahnya semacam reklamasi, ditanemin pohon atau apa, itu sama sekali tidak ada. Inti namanya ulah sampai ke telodera nih lah katanya mau ngebuang sampah ada kudu tarapti. Ada regulasi atau pergub atau permen atau mungkin perwal untuk mengatur tentang persampahan ini supaya lebih nyaman sampah itu dibuang dimanapun. Jangan sampai kemarin jadi korban TPA Leuwi Gajah, sekarang ada korban lagi TPA Sarimukti dan seterusnya mau kapan? Sementara prinsipnya di situ ada kehidupan pasti ada sampah. Di situ ada manusia, pasti ada sampah. Ya kan gitu. Sementara jumlah penduduknya makin banyak, otomatis jumlah sampah juga akan makin banyak. Mungkin ada kebijakan tentang pengurangan sampah plastik, kebijakan tentang pemilahan sampah, apapun lah namanya regulasi yang dicetuskan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, atau mungkin nasional untuk merubah gaya hidup atau mungkin pola hidup atau pola sampah, buang sampah yang kita ramah lingkungan. Harapan Abah ya satu, jangan coba-coba lagi buang sampah ke Cirindu. Kan banyak konsep yang lain. Dikaitkanlah dengan lingkungan. Di sini banyak petani. Katakanlah bisa di tempat wisata agrowisata yang lain kan gitu. Karena ya itu ya kita harus punya trauma gitu. Tanggal 21 Februari adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, sekaligus memperingati 20 tahun terjadinya peristiwa Leuwi Gajah tahun 2005. Ya, kami tentu berharap ke depan tidak terjadi lagi tragedi kemanusiaan yang seperti itu dengan hilangnya nyawa sampai 157 orang. Ya, kami tidak mau terjadi lagi. Kalau saya mungkin ya dengan Pak Wali akan sepakat menolak, karena peristiwa Leuwi Gajah ini adalah peristiwa kemanusiaan yang besar, ya, sebuah musibah akibat dari keserakahan manusia. Dia bikin sampah tapi dia tidak pikirkan dampaknya seperti apa, dan itu menyisakan trauma yang sangat mendalam bagi warga kita yang ada di seputaran Leuwi Gajah. Tidak hanya di RW 10, tapi di seluruh RW yang ada di Kelurahan Leuwi Gajah, saya yakin akan berat dan menolak kalau seandainya Leuwi Gajah ini dijadikan kembali tempat pembuangan sampah. Meskipun kita yakinkan dengan teknologi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, dan tentu dengan berbagai mitigasi supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti dulu, tapi saya rasa akan susah, Kang, gitu. Akan sangat berat untuk menjadikan kembali Leuwi Gajah ini sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Kami akan mencanangkan bahwa ex-TPA Leuwi Gajah ini sebagai wilayah konservasi adat, budaya, dan lingkungan. Kami punya mimpi ke depan, selain ada tugu peringatan peristiwa ledakan TPA Leuwi Gajah tahun 2005 beserta memperingati 157 korban dari kejadian tersebut, kita juga akan menjadikan Cirindu ini ke depan sebagai hutan konservasi. Kami punya konsep yang disebut dengan Leuweung Baraya atau Leuweung Bandung Raya, karena kita tahu sama tahu di kawasan tersebut ada 82 hektar lahan milik bersama, ya. 45 hektar punya Kota Bandung, 11 hektar punya Cimahi, 4 hektar sekian punya Kabupaten Bandung, dan 20 hektar sekian punya provinsi. Nah, mungkin ini juga sebagai jalan untuk mengingatkan teman-teman kepala daerah tetangga bahwa teman-teman itu punya lahan loh di Cimahi, ex-TPA. Sekarang seperti itu kondisinya, malah kemarin dipakai buat buang mayat gitu ya. Kita coba ubah image keangkeran Leuwi Gajah atau ex-TPA ini yang ada di Cirindu menjadi sebuah hutan konservasi di mana kita fokus untuk mengedepankan aspek persoalan lingkungan, tapi juga jadi tempat wisata.
di Kota Cimahi. Nanti di Leuweung Baraya ini semuanya terbuat dari bambu. Kita ada gedung pertemuan, ada cottage di sana, ya. Lalu di sana juga karena terkenal dengan singkongnya, dari 82 hektar kita tentukan di mana kawasan atau zona untuk pertanian khusus komoditas singkong. Tapi kita kedepankan bambunya, sebab bambu ini kebetulan ikon Kota Cimahi juga. Cirende juga sekarang udah berupaya mengolah sampah dengan masyarakat. Di situ ada yang namanya lokasi jariannya. Jarian itu kan singkatan. Ja-nya jaga, ri-nya ririk, yan-nya ya amankan. Jadi sampah memang harus diamankan dengan kegotong royongan masyarakat. Mereka yang tidak ingin tragedi ini terulang memilih untuk bertindak. The Jarians, inisiatif dari sekumpulan generasi muda yang tidak ingin sejarah kelam ini hanya menjadi kenangan saja. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup ataukah kita harus mengambil bagian? Tragedi ini bukan hanya sekedar bencana alam biasa, melainkan akibat ulah manusia. Bila hari ini kita masih membuang sampah sembarangan, jangan-jangan nih hanya tinggal menunggu bom waktu saja yang akan meledak kapan saja. Apakah kita harus menunggu tragedi berikutnya untuk sadar? Puluh tahun waktu yang tidak pendek ya. Nah sekarang kita lihat aja per hari ini apakah kemudian warga Bandung paling tidak sudah memilah sampahnya ataukah belum. Memang ada yang sudah mulai memilah sampahnya, tapi sebagian besar justru belum. Nah sedangkan kalau misalkan kita ingin tragedinya tidak terulang kembali, partisipasi yang paling minimal dari masyarakat adalah memilah sampahnya. Nah kenapa sih memilah sampah itu menjadi penting? Karena supaya akhirnya tidak terjadi tragedi seperti tadi lagi, sampah organis tidak lagi masuk ke TPA. Dan itu sebenarnya sudah dilarang kan saat ini ya. Nah tapi karena masih ada gitu ya, nah itulah yang kemudian nanti akan menghasilkan metana, dan itu yang akan kayak mendesak sampah-sampah yang ada, dan kemudian terjadilah longsor gitu. Jadi sepanjang kita masih mengirim sampah organis ke TPA, potensi longsor tersebut selalu ada. Bahkan bencana yang terakhir bukan longsor, tapi bahkan kebakaran. 1 bulan belum mati-mati saat itu ya. Apa kita mau mengulang hal seperti itu lagi? Ya, kejadian longsor seperti Lewi Gajah, kejadian kebakaran seperti Sarimukti, bukan hanya terjadi di Bandung Raya loh. Itu terjadi di banyak kota, apalagi kalau ditambahin dengan TPA penuh. Wah, ini di banyak kota mengalami, bahkan di banyak negara mengalami gitu. Korbannya, korban jiwa, korban kerugian yang lain ya, dari asap, kemudian ada penyakit dan lain-lain, itu juga cukup besar gitu. Jadi ini tuh sepanjang kita tadi kumpul, angkut, buang, terus kita kemudian terlena dengan sistem yang mahal ini sebenarnya, terus kita kemudian lupa untuk membangun sistem yang sifatnya lebih desentralisasi gitu ya, sebanyak mungkin perlakuan di sumber gitu ya. Ya potensi untuk selalu terjadi longsor, kebakaran, dan TPA-nya penuh, udah penuh pindah lagi gitu, nggak selesai-selesai, itu akan terjadi terus. Darurat sampah itu bisa dikatakan terjadi sejak kita kemudian sadar nggak sadar milih sistem sentralisasi yang panjang dan biayanya mahal ini, dan membutuhkan banyak energi ya. Jadi kita cuma punya 2 pilihan sih. Satu, melakukan ini, mau nggak mau kita maksain diri, karena kita tahu ini tuh sesuatu yang nggak bener, yang kayak gini tuh nggak bikin kemudian kehidupan kita jadi lebih baik, lingkungan kita jadi lebih baik, atau ya nunggu dipaksa. Cuman itu aja kemungkinannya.
Jangan biarkan sejarah kelam ini terulang, yang bisa saja terjadi dari hal-hal yang mungkin tidak pernah kita anggap sebelumnya. Salah satunya adalah sampah. Ayo kita kelola sampah secara bijak mulai dari sekarang. Gue Fajar Aditya, mengundurkan diri.